Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi. Yesus, nama di atas segala nama. Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia adalah juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 22 Juli 2024 dengan judul Sahabat Orang Berdosa. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa, sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yeskiel pasal yang ke-33 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak akan berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Mari kita ikuti penjelasannya. Setiap penghinaan, celaan, dan kekejaman yang dapat dihasutkan oleh setan untuk direncanakan oleh hati manusia telah didatangkan kepada para pengikut Yesus. Dan itu akan digenapi dengan cara yang bahkan lebih nyata karena keinginan daging bermusuhan dengan hukum Allah dan tidak akan tunduk pada perintahnya. Kita telah sangat diberkati untuk dapat hidup di bawah pemerintahan di mana kita dapat menyembah Tuhan sesuai dengan hati nurani kita. Tetapi sifat manusia tidak lagi selaras dengan prinsip-prinsip Kristus sekarang ini lebih daripada di masa lalu. Dunia masih menentang Yesus. Kebencian yang sama yang memicu seruan, salibkan dia, masih bekerja pada anak-anak yang durhaka. Roh setan yang sama yang selama abad kegelapan mengirim pria dan wanita ke dalam penjara, ke pengasingan, dan ke tiang pancang yang mengandung penyiksaan yang luar biasa yang menghasilkan pembantaian. State Bartolomeo dengan membakar Sweetfield masih bekerja dengan kegairahan ganas di hati yang belum diperbaharui. Kita dituntut untuk menjadi seperti Kristus kepada mereka yang menjadi musuh kita. Tetapi kita tidak boleh demi menjaga kedamaian menutupi kejahatan orang-orang yang melakukan kesalahan. Penebus dunia tidak pernah membeli perdamaian dengan menutupi kejahatan atau dengan sesuatu yang semacam kompromi. Meskipun hatinya terus-menerus dipenuhi dengan kasih bagi umat manusia, Dia tidak pernah menuruti dosa mereka. Dia adalah sahabat orang berdosa, dan Dia tidak akan tinggal diam saat mereka menempuh jalan yang akan menghancurkan jiwa mereka. Jiwa yang telah Dia beli dengan darahnya sendiri. Dia adalah teguran yang keras atas semua kejahatan. Dia berupaya keras agar setiap pria dan wanita menjadi setia pada diri mereka sendiri dalam segala yang dikehendaki Allah bagi mereka, dan setia terhadap kepentingan mereka yang lebih tinggi dan kekal. Hidup di dunia yang telah dirusak dan dihanguskan oleh kutukan yang dibawa oleh ketidaktaatan. Dia
tidak bisa mendapatkan kedamaian jika dia membiarkannya tanpa diberi peringatan, tanpa petunjuk, tanpa teguran. Hal itu akan berarti memberi kedamaian dengan mengabaikan tanggung jawab. Kedamaiannya adalah kesadaran akan melakukan kehendak Bapanya, bukan dari keadaan apapun yang dihasilkan dari pengabaian tugas tanggung jawabnya. Disalin dari Majalah Review and Herald, 16 Januari 1900. Renungkan lebih dalam bagaimana saya berhubungan dengan orang-orang yang terlibat dalam dosa terbuka. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat, kekuatan, sukacita rohani bagi pertumbuhan iman kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kembali hamba-Mu berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, kekuatan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah Tuhan sendiri. Tidak lupa juga kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gerejawi Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Tuhan urapi mereka, Tuhan berkati mereka. Mereka sangat butuh kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka setiap hari. Para tim medis, Tuhan berkati dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan, para apoteker, dan semua yang memberikan waktu dan tenaga mereka melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu kepada setiap para pasien yang datang membutuhkan pertolongan pelayanan mereka. Engkau berikan mereka sukacita sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dengan bantuan dan jamahan Tuhan, semua para pasien dapat memperoleh kesembuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan swasta maupun negeri, Tuhan urapi mereka agar mereka dapat mendidik setiap siswa maupun mahasiswa untuk memiliki nilai-nilai religius di dalam diri mereka masing-masing. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, saudara-saudara kami juga yang ada di dalam penjara, Tuhan hiburkan mereka, Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan juga mereka sukacita senantiasa. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka hidup selalu bersyukur, berterima kasih, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan juga berikan iman yang teguh kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.